Bayangin hidup kalian ternyata selama ini palsu. Keluarga, teman-teman, pekerjaan, pasangan hidup itu hanya terjadi di imajinasi kalian dan gak benar-benar nyata. Dan itulah yang terjadi di film. Film apa? Mari kita bahas. Let's go! Yo, balik lagi bersama gue di channel Absurdia. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Oke, jadi pada video kali ini gue bakal mereview atau mengulik sedikit film horor plot twist, bos. Filmnya berjudul Merobon 2017. Film ini berangkat dari kisah 4 saudara. Ada Jack, ada Jen, ada Billy, dan Sam. Mereka tinggal sendirian di rumah terpencil setelah ibu mereka meninggal. Demi tetap bersama, mereka ini menyembunyikan kematian sang ibu dari dunia luar. Namun, lama-kelamaan seiring berjalannya cerita, rahasia pun mulai terbongkar dan sesuatu yang gelap dari masa lalu mulai menghantui mereka. Nah, itu ya kira-kira sinopsis atau awal cerita singkat dari film Merobon ini ya. Emang film ini bergenre horor, drama yang cukup membuat kita itu penasaran gitu apa yang sebenarnya terjadi karena ada bumbu-bumbu misterinya yang cukup kuat. Awal mula gue menonton film Merobon ini bukan karena cerita horornya, bukan karena dicekokin plot twist bakal terjadi di akhir, tapi karena Anya Taylor-Joy, bos. Nah, itu dia alasan gue menonton film Merobon ini ya. Anya Taylor-Joy bernama Ellie di sini memainkan menjadi pasangan si Jack dan menjadi karakter yang penting di akhir film. Karena itu ada ketersambungan dengan plot twist di film Merobon ini. Dan ditambah di sini cast-cast lainnya juga mantap. Ada Anya Taylor-Joy tadi, terus ada Mia Goth, terus ada Jonathan dari Stranger Things. Ini gue lupa nama aslinya tapi kita sebut Jonathan aja. Terus ada George M. Cikai, ada juga Matthew Stark. Ini cast-castnya atau pemeran-pemerannya itu enak gitu ya, apa membuat ketertarikan buat menontonnya gitu karena emang cakep-cakep, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya. Ditambah lagi acting mereka yang oke banget, betah gitu nonton sampai akhir karena emang dinamika acting mereka ini kuat gitu. Maksudnya tanpa pendalaman yang harus dalam backstory mereka masing-masing, cukup memakai dinamika chemistry-nya juga itu udah cukup kuat gitu di antara 4 saudara ini. Film ini dibalut dengan misteri tentang kematian ibunya dan terjadi masa lalu yang menghantui mereka. Di sini masa lalu yang menghantui mereka itu adalah ayahnya gitu. Di sini ayahnya digambarkan sebagai apa ya? Father killer, ibaratnya emang ayahnya itu orang gila, bos. Di sini ayahnya itu meminta harta, salah satu harta dari warisan ibunya gitu ya. Gue menonton film ini tanpa ekspektasi apapun, cuma pengen lihat Anya Taylor-Joy, Mia Goth, terus bersama rekan-rekan yang lain, Jonathan, si MC Kai, dan bocah itu dalam satu film itu mereka bakal gimana. Gue pengen lihat dinamika karakternya doang gitu. Kayak mereka dalam satu film kayaknya asik gitu. Tapi ternyata gue dikasih plot twist yang membangunkan, menyedihkan, mampus anjing. Sedih banget gue lihat plot twist film Merobon ini, cok. Bagaimana film ini bisa memberi plot twist yang sangat sedih gitu ya. Karena apa? Karena dinamika dan karakter chemistry-nya 4 saudara ini sangat kuat gitu, sangat emosional. Dan sampai plot twist-nya muncul itu membuat gua tercengang dan sedih gitu atas plot twist-nya. Ditambah lagi actingnya si M. Cakai tadi itu atau pemeran si Jack itu gila, dewa banget gitu. Salah satu yang paling sedih dalam plot twist ini Merobon ini yang gue bahas karena ini sedih banget dan kalian wajib menonton gitu kalau kalian suka plot twistan. Walaupun film ini berhasil di plot twist dan berhasil di chemistry dinamika 4 karakter 4 saudara itu ditambah Anya Taylor-Joy ya, mereka berhasil di 2 aspek tersebut. Tapi masih banyak kekurangan yang gue bisa dapetin di film ini. Mulai dari elemen horornya gitu ya. Elemen horornya ini lemah banget gitu ya. Emang genrenya itu nggak horor doang, ada drama horor. Cuma kalau kita lihat dari faktor horornya ini lemah banget.
horornya ini makin ke akhir makin melemah. Beberapa adegan horornya itu terasa hambar, terasa flat gitu, nggak kayak menyeramkan jump scare. Gue mengharapkannya ya lebih ke jump scare ya, cuma ya horor psikolog, walaupun psikolognya juga nggak seserem itu. Dan walaupun plot twistnya berhasil, film ini tuh agak menyimpang secara plot cerita. Apa yang diangkat dari awal itu ngasih ngasih ekspektasi penonton, cuma yang di akhir muncul di plot twist itu nggak ada sangkut pautnya benar-benar sama apa yang dibawa dari awal film. Contoh aja gitu ya, kita dikasih misteri di awal film kayak kita harus mecahin tentang bapaknya ini gimana, warisan ibunya, atau dia berkesinambung dengan setan atau makhluk-makhluk supernatural. Kita disuruh mencahin hal-hal tersebut, tapi sampai plot twist muncul, hal-hal tersebut itu nggak dijawab. Jadi emang dibilang film ini agak menyimpang dari tema awal yang dia bawa. Dari pertengahan sampai akhir film itu beda lagi ceritanya. Jujur sayang banget sih, walaupun plot twist itu berhasil di gua ya, karena emang gua itu melihatnya dari POV dinamika karakter itu berhasil. Cuma buat sebagian penonton, dan gua juga nyadar gitu, dari elemen horor yang misteri-misteri yang tadi gua sebutkan, secara lore atau tema yang dibawa dari awal itu nggak terjawabkan gitu, nggak terselesaikan. Sebenarnya ini film yang cukup bagus secara plot twist, ini film kuat secara atmosfer dan karakter, tapi lemah di bagian penyajian horor dan ritme berceritanya, bagian lore-lore ceritanya atau hal-hal yang banyak masih tidak terjawab itu banyak banget gitu di film ini yang belum terjawab ya. Dan sampai ending pun tidak terselesaikan dengan bagus, cuma bergantung pada plot twist ya. Di luar dari plot twist, film ini ya B aja, paling dinamika karakternya. Tapi bagi kalian yang penasaran dengan filmnya, mengharapkan film plot twist dengan karakter-karakter yang enak diikutin, kalian wajib banget nonton, karena ini 4 saudara enak banget buat diikutin ya sampai akhir film. Dan ditambah lagi misteri-misteri walaupun tidak terjawab ya, tapi membuat kalian penasaran lah, at least ya. Dan ini juga plot twistnya mantep banget, sedih banget gitu, shock banget. Ditambah lagi salah satu film underhype juga ya buat genre plot twist atau horror yang jarang dibahas, karena ada Anya Taylor-Joy, itu ya jawaban utamanya sebenarnya. Tapi ya kalau gue bisa kasih rating, mungkin gue bakal kasih rating 8,3 dari 10. Ya, cukup bagus walaupun penyelesaiannya atau banyak banget kekurangan yang masih bisa ditemukan di film Merobone ini. Jadi mungkin segitu aja ya pembahasan gue, pembahasan singkat, pembahasan gak jelas gitu. Pokoknya ya pengen ngebahas aja film Merobon ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian sudah menonton atau tidak? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar ya. Gua Absurdia, izin pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Damn!